Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak pintar, kita jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Ya anak-anak, kita mulai belajar, yaitu pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 ini akan dibahas tentang ciri-ciri planet dalam tata surya. Nah, sebelum kita ke pelajaran berikutnya, kalian masih ingat nama-nama planet ya? Nama-nama planet. Di sini ada gambar planet, perhatikan. Tata surya kita terdiri atas 8 planet. Ke-8 planet tersebut mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Perhatikan yang sesama planet-planet itu. Nah, setiap tata surya kita memiliki ciri dan keunikan masing-masing. Di sini perhatikan ada Udin dan Made. Dia sedang susunan tata surya. Mereka menamai planet itu satu persatu. Nah, ini ya, dia sedang praktek. Nah, di sini kata Udin, "Apa yang kamu lakukan dengan penggaris itu, Made?" "Aku hanya ingin membandingkan mana planet yang paling besar dan mengurutkannya." Kemudian kata Udin, "Oh iya, aku juga ingin mengetahuinya, tetapi sebenarnya kita dapat membacanya pada bacaan ini." Nah, di sini perhatikan ada bacaan mengenal tata surya. Manusia mempelajari sistem tata surya melalui penelitian. Mereka melakukannya selama bertahun-tahun untuk menjawab misteri tentang ruang angkasa. Ada apa di sistem tata surya kita? Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusatnya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Dia dikelilingi bola berpijar, ada lingkar cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Suhu di permukaannya hampir 6.000 derajat Celcius. Suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Nah, di sini matahari hanya tergolong bintang sedang. Masih banyak bintang besar yang jauh lebih besar dan lebih panas dari matahari. Planet yang dekat dengan matahari bernama Merkurius. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Merkurius sulit terlihat di langit pada malam hari jika dilihat dari bumi. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam. Sebelum matahari terbit, keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Kemudian ada planet Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Venus lebih panas dibanding Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Venus menjadi planet paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Kemudian perhatikan lagi, planet ketiga adalah bumi yang disebut sebagai planet biru. Sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan sehingga nampak biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer.
Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Planet satelit bumi adalah Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Planet ini disebut paling menyerupai bumi. Planet Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Kemudian planet kelima adalah planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Suhu di planet ini pun sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas. Planet pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Kemudian planet berikutnya adalah Saturnus. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuator mengembung. Oleh sebab itu, kutubnya tampak lebih datar dibanding planet lainnya dan memiliki satelit yang lebih banyak dibanding bumi yang hanya memiliki satu satelit. Satelit yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus adalah Titan. Planet Uranus merupakan planet ketujuh dalam sistem tata surya. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan, tidak memiliki pemukiman yang nyata, sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Kemudian planet juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet yang lainnya. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada kelompok siswa yang sedang mengenal tata surya. Ini adalah mencari informasi dari sumber, yaitu nanti kalian boleh mencari sumbernya dari internet ataupun dari surat kabar. Nah, kemudian ini nanti ada percobaan ya, silakan nanti kalian coba sesuai dengan petunjuk yang sudah ada. Kemudian nanti kalian membuat pertanyaan yang ada atau sesuai dengan bacaan yang kalian baca tadi. Boleh kalian membuat pertanyaannya, boleh 5 ya, dan menuliskan hal-hal yang penting tentang tata surya yang kalian baca tadi. Nah, di sini ada beberapa para ilmuwan pada zaman dahulu mengetahui adanya sistem tata surya. Sedangkan pada saat ini teknologi belum secanggih sekarang ya. Para ilmuwan bekerja dan mengamati dengan menggunakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya untuk mempelajari fenomena alam termasuk sistem tata surya. Salah satu yang dilakukan para ilmuwan adalah membuat model. Kalian sudah tahu model dalam ilmu pengetahuan dan bagaimana perannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, perhatikan di sini ada bacaan tentang pentingnya membuat model dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan yang mengamati dan meneliti suatu benda atau fenomena alam merupakan kewajiban untuk menyampaikan hasil penelitiannya kepada masyarakat. Tidak hanya masyarakat yang terdiri atas sekumpulan para ilmuwan, tetapi juga masyarakat pada umumnya.
Kemudian model dalam ilmu pengetahuan dapat mewakili gagasan dan hasil penelitian para ilmuwan untuk menjelaskan fenomena tertentu. Model dapat berupa benda maupun proses tertentu. Pada masa lalu, model dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Pada masa sekarang, selain berupa benda 3 dimensi, para ilmuwan telah menggunakan teknologi informatika. Teknologi ini dibuat dalam bentuk gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak. Hal ini bertujuan agar para ilmuwan dapat menjelaskan fenomena alam sehingga lebih mudah dipahami. Para astronom masa lalu juga menggunakan model berupa benda 3 dimensi. Mereka membuat model benda 3 dimensi untuk menggambarkan sistem tata surya. Dengan menggunakan bahan yang ada di sekitarnya, pada masa sekarang, model tata surya kita dapat dibuat dengan cara sederhana dan menggunakan benda atau bahan yang mudah didapat. Nah, perhatikan di sini ada beberapa gambar. Ya, ini menggambarkan tentang tata surya, ada matahari ya. Kemudian ini nama-nama planetnya. Kemudian bisa digambar seperti ini juga ya. Ini ada mataharinya berbentuk ini. Kemudian bisa digambar seperti ini. Nanti silakan kalian semua berkreasi untuk menggambar tata surya dengan model yang lain. Di sini ya ada juga mode sederhana dari sistem tata surya kita, yaitu melalui percobaan ya. Nanti bisa kalian baca percobaan ini. Kemudian perhatikan di sini ada tetaplah berada di jalurmu. Ini ada sebuah cerita ya. Cerita yaitu ibu bacakan satu paragraf saja. Dio pulang sekolah sambil meringis kesakitan. Ia menuntut sepedanya dengan sedikit terpincang-pincang. Celana dan baju seragamnya terlihat kotor. Keringat mengucur di dahinya. Hari itu udara memang cukup terik. Ibu segera menyambut Dio dengan membukakan pintu pagar. Ibu pun membantu Dio memasukkan sepedanya di halaman rumah. Ibu mengambil tas Dio yang ikut kotor dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Setelah itu memberinya minum dan memeriksa luka-luka gores di lutut dan siku Dio. Dio meringis kesakitan ketika luka-luka itu dibersihkan dan diberikan obat. Nah, nanti ceritanya kalian teruskan bacanya. Ya, perhatikan ini bacaannya. Setelah kalian baca dan kalian pahami isi dari bacaan tersebut, nanti kalian akan menjawab pertanyaan tokoh utamanya itu siapa, kemudian tempat dan latarnya di mana ya. Nah itu, nah ini ya, kalian nanti bisa mengisinya sesuai dengan tadi kalian baca. Misalnya di sini tokoh utamanya yang tadi kalian baca adalah ya Dio. Kemudian tempat latarnya yaitu trotoar jalan depan toko kelontong Pak Ahmad ya. Nah, kemudian ada tokoh utama dan tempat latarnya ya. Nanti kalian isi ya, tokoh utamanya siapa lagi. Kemudian ada gambar tempat peristiwa dalam cerita. Kalian nanti gambar. Kemudian ada ringkasan cerita. Kamu tulis ringkasan cerita yang telah kamu baca tadi. Kemudian kita akan ke SPDP ya, yaitu di sini ada lagu yang berjudul Ambilkan Bulan Bu ya. Lagu ini sebelumnya sudah kalian nyanyikan dan sudah kalian hafalkan ya, yaitu Ambilkan Bulan Bu ya. Silakan nanti kalian hafalkan lagi dan nyanyikan lagi. Untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.